Allahu Akbar, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Yes, oke. Teman-teman semua, hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Inayah di channel TKIT Permata Hati Batang. Oke, teman-teman, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban yang insya Allah akan kita laksanakan di hari Jumat tanggal 31 Juli tahun 2020. Nah, bertepatan dengan itu, Ustazah Inayah hari ini akan membawakan sedikit cerita tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang nanti berkaitan dengan Hari Raya Kurban. Namun sebelumnya, kita bersama-sama dulu yuk menyanyikan nama-nama Nabi dan Rasul. Sudah siap teman-teman? Oke, kita mulai ya. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak dan Yakub, Yusuf, Ayub dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Nah, teman-teman semua, kita akan mulai cerita tentang Hari Raya Kurban atau Idul Adha, dimulai dari kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dahulunya tinggal bersama istrinya Hajar dan Ismail yang masih bayi. Pada waktu itu mereka tinggal di negeri Syam, tepatnya di Palestina. Nah, teman-teman, pada waktu itu Nabi Ibrahim, Ismail dan Hajar itu hidup bahagia. Tetapi kebahagiaan itu tidak lama karena Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar dan Ismail jauh ke negeri di sebuah lembah yang pada waktu itu namanya adalah Makkah. Mungkin kondisinya berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang kota Makkah sudah ramai, tiap tahun dikunjungi orang untuk berhaji. Tapi teman-teman, pada waktu itu Mekah itu berupa lembah, berupa padang pasir yang tandus. Di situ tidak ada binatang, tidak ada tumbuhan, apalagi manusia. Nah, ketika mau ditinggal di situ, Nabi Ibrahim cuma membawakan sekantong kurma dan sekantong berisi air. Nah, ketika hendak pergi meninggalkan istrinya, itu Hajar sangat takut. Di situ sepi, takut sekali, panas gersang. Itu tidak ada tumbuh-tumbuhan dan juga binatang. Nah, ketika Nabi Ibrahim sudah sampai di lembah di kota Madinah, waktu itu berupa lembah, Nabi Ibrahim hanya membawa satu kantung dan satu kurma untuk bekal Hajar bersama Ismail yang waktu itu masih bayi. Nah, teman-teman, ketika Ibrahim sudah mau pergi, dikejar sama Hajar. Hajar takut karena kondisinya sangat sepi, mencekam, kondisinya benar-benar panas, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Nah, ketika hendak pergi, dicegat, dikejar sama Hajar. Hajar mengatakan, "Wahai Ibrahim, apakah kamu akan meninggalkan aku dan Ismail di sini sendirian?" Nabi Ibrahim masih diam. Ditanya lagi sampai kedua kalinya, "Ibrahim, apakah ini perintah Allah?" Kemudian Ibrahim menjawab, "Ya, ini adalah perintah Allah." Karena Hajar itu istri yang solihah, wanita solihah. Akhirnya Hajar mengatakan, "Ya, kalau ini memang sudah perintah Allah, ketetapan Allah, maka saya siap untuk menerimanya." Akhirnya Ibrahim pun pergi meninggalkan Hajar dan Ismail yang masih kecil. Nah, teman-teman, setelah ditinggal oleh Nabi Ibrahim, ternyata bekal yang dibawa oleh Hajar dan Ismail itu habis, lama-lama habis, dan Ismail mulai merasa lapar dan haus. Ismail pun menangis. Karena menangis dan ternyata bekalnya sudah habis, Hajar mulai mau mencari-cari di manakah ada sumber air. Hajar melihat ke sekelilingnya, ditengok ke kanan, ditengok ke kiri, sampai semuanya barulah Hajar melihat di sebuah bukit Sofa. Di bukit Sofa di sana terlihat seperti ada genangan air. Kemudian Hajar berlari, teman-teman, berlari mencari sampai di bukit Sofa, ternyata tidak ada air. Hajar pun mulai mencari lagi, di manakah kiranya tidak ada air. Dan lihat dari kanan, lihat ke kiri, lihat sekelilingnya, dan dia melihat di bukit Marwah seperti ada genangan air. Dia pun lari, teman-teman. Dia lari, ternyata
bolak-balik dari Bukit Sofa sampai ke Bukit Mawar sampai 7 kali. Hamar waktu itu Hajar itu kebingungan, gimana aku mencari air? Aku sudah merasa capek, sudah putus asa. Nah, yang didengar Hajar waktu itu adalah suara angin di padang pasir dan suara Ismail yang menangis. Karena sudah putus asa, kemudian Hajar berlari lagi mau menghampiri Ismail. Ketika mau mendatangi Ismail, kaget teman-teman. Ketika Ismail menangis, Ismail itu menghentak-hentakan kakinya di tanah, dan dari hentakan kakinya itu keluar air. Yang namanya air apa teman-teman? Betul, air Zam-Zam. Ketika melihat Ismail sudah dipenuhi kakinya ada air, Hajar pun lari dan berkata, ya Zam-Zam, 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 yang artinya kumpul, kumpul. Kemudian Ismail diangkat, dipindahkan, dan genangan itu digaruk dengan tangannya Hajar. Setelah itu keluarlah air banyak. Kemudian dia ambil dan dia minum, kemudian dia minumkan ke Ismail. Nah teman-teman, akhirnya lama-lama datanglah beberapa binatang burung. Nah burung itu melihat sumber air di air Zam-Zam. Burung itu pun mengambil air di situ, minum di situ. Lama-kelamaan banyaklah binatang yang tinggal di situ dan juga banyak tumbuh-tumbuhan yang hidup. Nah tidak lama kemudian datanglah beberapa kabilah. Ya, kabilah kebiasaan orang Arab adalah pergi berdagang atau berpindah-pindah. Nah, ketika melihat ada sumber Zam-Zam, yang pertama kali minta izin adalah kabilah Zumbur. Kabilah Zumbur meminta izin kepada Hajar dan diperbolehkan oleh Hajar. Lama-kelamaan teman-teman, yang tadinya Mekah itu gersang, sekarang sudah mulai ramai. Ada penduduk, ada tumbuhan, dan ada binatang. Nah, ternyata kabar itu sampai ke telinganya Ibrahim. Nabi Ibrahim mendengar, dan Nabi Ibrahim pengen sekali bertemu dengan Ismail dan istrinya Hajar. Nah karena itu Ibrahim kemudian datang. Nah beberapa bulan kemudian teman-teman, datanglah Ibrahim. Ketika melihat anaknya Hajar dan Ismail, Ibrahim sangat senang. Wah ternyata anakku sudah besar. Akhirnya mereka kumpul bersama dan bahagia. Tapi teman-teman, kebahagiaan itu tidak lama. Nah suatu malam Ibrahim itu ketika tidur, dia tidur bermimpi teman-teman. Dalam mimpinya Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Kaget dia tidur bangun, astagfirullahaladzim, aku mimpi apa ini? Apakah ini benar-benar perintah Allah? Apakah ini adalah cuma datanya dari syaitan? Nah waktu itu Ibrahim bingung, ini yang benar itu siapa? Apakah ini perintah Allah? Apakah ini dari syaitan? Sampai mimpinya itu berulang 3 kali. Nah teman-teman, hari yang ketiga barulah Ibrahim merasa yakin bahwa ini adalah perintah dari Allah. Nah mulailah Ibrahim berkata kepada Ismail, hai anakku Ismail, ayahmu ini bermimpi beberapa kali, 3 kali bermimpi untuk menyembelihmu. Ini adalah perintah Allah. Bagaimana pendapatmu? Teman-teman, Ismail itu anak yang soleh. Dia mengatakan, kalau memang ini sudah perintah Allah, lakukanlah ayah, jangan ragu, lakukanlah. Akhirnya kemudian Ibrahim sama Ismail sudah yakin dan mereka sudah akan melakukan perintah Allah untuk menyembelih Ismail. Mereka sudah siap-siap, sudah membawa pedang. Ketika mereka hendak menuju tempat yang akan dijadikan tempat untuk penyembelihan, di jalan dicegat oleh manusia. Manusia itu menggoda, tapi sebenarnya bukan manusia, ini adalah iblis atau setan yang hendak menggoda rencana Ibrahim dan Ismail supaya gagal, supaya mereka tidak melaksanakan perintah Allah. Ketika datang, hei Ibrahim, hei Ismail, jangan kalian melakukan itu adalah perbuatan setan. Karena Ibrahim yakin bahwa ini adalah perintah Allah, Ibrahim mengambil batu dan dilemparkan ke setan itu sampai datang godaan 3 kali. Nabi Ibrahim pun dan Ismail pun melemparkan ke arah manusia yang sebenarnya adalah setan. Sampai berapa kali teman-teman? Iya betul, 3 kali. Yang sekarang disebut dengan pada waktu haji Jumratul Ula, Wusta, dan Aqobah. Nah ketika sampai di tempat itu, Nabi Ibrahim sudah siap untuk menyembelih Ismail, dan Ismail sudah ditaruh di tempat yang sudah siap. Nah ketika Ibrahim hendak memotong menyembelih Ismail dan sudah mengangkat pedangnya yang tajam, ketika sudah mengucapkan Bismillah,
tiba-tiba datanglah malaikat Jibril sambil membawa domba. Hei Ibrahim, tunggu. Ini aku diutus oleh Allah. Tunggu dulu. Kamu sudah melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih anak Ismail, dan Allah benar-benar mencintaimu dan kamu pun mencintai Allah. Maka Allah menyuruh untuk mengganti domba ini sebagai penggantinya. Nah, mulai sekarang Ibrahim, yang kau sembelih adalah domba ini, bukan Ismail. Nah, teman-teman, akhirnya Nabi Ismail tidak jadi disembelih. Yang disembelih adalah, iya betul, domba. Dombanya kemudian ditaruh di tempatnya, disiapkan pedangnya untuk menyembelih, kemudian mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dipotong. Setelah itu dagingnya dibagi-bagikan kepada penduduk sekitar, orang fakir miskin. Nah, karena ini adalah kebesaran Allah, maka Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bertakbir, bertasbih, bertahlil. Coba bareng-bareng ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sampai berkali-kali Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membaca tasbih, tahlil, dan takbir sebagai wujud bersyukur atas keagungan Allah, atas kebesaran Allah. Nah, teman-teman, sejak itulah peringatan hari raya Idul Adha dan Idul Kurban itu diperingati mengingat sejarahnya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim untuk mengetahui seberapa besar cintanya Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, teman-teman, dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa cinta kita harus lebih besar kepada Allah dibandingkan cinta kita pada siapapun. Termasuk ketika kita disuruh oleh Allah untuk melaksanakan perintah, kita tidak boleh menolak atau memilih. Nah, sama seperti teman-teman ketika disuruh untuk sholat harus segera sholat. Ketika diperintahkan untuk mengaji harus mengaji. Oke teman-teman? Iya. Nah, ini dari mungkin cerita dari Ustazah Inayah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, insya Allah hari Jumat seluruh umat Islam yang mampu akan melaksanakan kurban. Terima kasih dari Ustazah Inayah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.